Oskar Schindler pun berbicara kepada karyawan-karyawannya bahwa besok perang akan berakhir, bahwa besok perang sudah berakhir. Dan para tawanan, khususnya karyawan-karyawan dia gitu maksud gua, harus mencari saudara-saudara mereka yang hilang ketika perang gitu kan. Jadi dibebasin lah, lu jangan kerja dulu, nggak apa-apa, lu cari. Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas Oskar Schindler, seorang pengusaha kaya penyelamat ribuan nyawa. Di sini gue akan bahas dia tuh siapa, terus berapa nyawa yang dibebasin sama dia gitu kan. Terus dia meninggalnya seperti apa. Pada tahun 1939, Jerman menginvasi Polandia. Oskar Schindler adalah pengusaha kaya raya asal Cekoslowakia. Jadi Cekoslowakia itu masih satu daratan tuh sama Jerman. Kayak Kalimantan sama Malaysia kayak gitulah kalau di kitanya gitu kan. Satu daratan, cuman beda negara. Oskar Schindler ke Polandia dengan tujuan untuk membuka usaha. Dengan tujuan membangun pabrik logam dan peralatan dapur. Jadi di situ dia tuh ngebuat kayak panci, terus garpu, sendok tuh. Cuman skala gede, ini skala gedean gitu kan. Dan setahun setelahnya atau pada tahun 1930, semua orang Yahudi diharuskan tinggal di ghetto. Apa sih ghetto itu? Ghetto adalah jadi suatu tempat gede tuh. Tempat gede bisa random tempatnya tuh. Bisa di lapangan atau di kayak bekas hotel terbengkalai gitu kan. Pokoknya di situ tuh berkumpul tuh orang-orang yang ngelawan Hitler atau orang-orang yang berseberangan dengan ideologi Hitler. Tempatnya di situ tuh. Dari mulai anak-anak, terus orang tua, terus cowok, cewek disatuin pokoknya. Ya bisa dibilang kayak binatang ternak lah. Makan di situ, terus BAB di situ gitu kan. Tidur juga di situ. Pokoknya nggak layak banget lah. Nah pada tahun 1940 itu orang-orang Yahudi diharuskan tinggal di ghetto. Jadi jangan tinggal di rumah-rumah pribadi mereka. Diusirin semua tuh. Sebelum pengusiran orang-orang Yahudi ke ghetto itu, Schindler mendatangi atau menemui organisasi perkumpulan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di Polandia dengan membicarakan soal tujuannya membangun pabrik di Polandia. Oskar Schindler pun menjanjikan keuntungan yang sangat besar kepada para investor yang ingin bekerja sama dengan dirinya. Banyak di antara karyawan Schindler diambil dari orang-orang bangsa Yahudi. Saat itu udah gencar-gencarnya banget tuh orang-orang Jerman gitu kan, orang-orangnya Hitler, tentara-tentaranya pada ngebantain orang-orang Polandia. Ketika pembantaian, Schindler pun melihat sendiri orang-orang yang dibantai langsung oleh tentara Hitler. Jadi ada yang ditembak, terus ada yang dipaksa digantung gitu kan. Schindler tuh lihat sendiri tuh, kayak gitu tuh setiap hari. Karena kan Jerman lagi gencar-gencarnya tuh. Schindler pun melihat tetapi hanya bisa terdiam. Kemudian ada seorang wanita yang meminta tolong kepada Schindler untuk menyelamatkan kedua orang tuanya yang sudah lanjut usia dan sudah sangat tua renta. Ya, lu tahu sendirilah biasanya kalau orang-orang yang udah tua banget pada saat Jerman gitu kan, pada saat Jerman menguasai negara jajahannya gitu kan, era Perang Dunia Kedua khususnya, biasanya orang-orang yang udah tua renta itu dibantai. Karena mereka udah nggak bisa diharapin lah, dari segi tenaga, dari segi pikiran juga udah nggak bisa. Jadi kayak nyampah aja kayak gitu. Jadi di auto pindah alam biasanya. Nah, si wanita ini ingin agar dibebaskan kedua orang tuanya oleh Schindler. Sebabnya adalah karena diam-diam manajer Schindler ini sering berbicara kepada orang-orang sesama kaum Yahudi gitu kan. Jadi Schindler itu kan punya manajer tuh di pabriknya tuh. Nah pabriknya lagi. Nah si manajernya ini sering berbicara atau sering berkuar-kuar lah sama orang-orang Yahudi gitu kan. Pokoknya lu kalau punya masalah, kalau ada yang ditawan saudara lu atau teman lu minta tolong aja tuh sama bos gua tuh. Udah baik gitu kan, banyak duit juga. Nah hasil orang-orang itu yang ada keperluan semacam itu gitu kan, kayak wanita tadi itu datangnya ke Schindler. Schindler pun menolong wanita yang orang tuanya itu ditawan dengan memberikan jam mewahnya kepada perwira Nazi Jerman. Ya intinya mah disogok lah. Ini jam gua, lu bebasin orang tua wanita tersebut. Pada tahun 1944, 100.000 orang-orang Yahudi dibakar oleh tentara Jerman. Lu bayangin tuh 100.000 orang. Oskar Schindler yang tahu hal tersebut tidak tega dan sangat sedih. Kemudian ia pun berinisiatif menebus para tawanan dengan uang pribadinya.
Jadi saking kaya rayanya dia nih, kan duitnya juga berkoper-koper tuh. Itu tebus tuh. Dia nebus orang-orang yang mau dieksekusi. Alasannya adalah dia ingin membangun pabrik baru di Czechoslovakia. Alasan dia adalah menebus para tawanan tadi, dia ingin membangun pabrik baru di Czechoslovakia. Jadi kalau gua analogikan, dia tuh membuka cabang lah. Dia ngomong sama perwira Jerman gitu kan. Gua membuka cabang nih di Czechoslovakia. Nah, gua butuh karyawan tambahan lah intinya. Mereka-mereka itu yang mau lu bunuh, lu jangan lu bunuh lah. Ini gua kasih uang, mereka bebasin dan mereka harus jadi karyawan gua kayak gitu. Dia pun mencatat semua tawanan yang akan diberangkatkan ke Czechoslovakia. Jadi dicatetin tuh orang-orang Yahudi yang dibebasin sama dia tuh. Dari mana gitu kan, namanya siapa gitu, umur berapa tuh. Yang akan dijadikan karyawannya. Sebelum diberangkatkan, mereka itu di briefing dulu tuh. Di briefing, dikumpulin. Lalu Oskar Schindler pun berpidato. Dia berbicara kepada para tawanan, kalian di sini tidak ada yang boleh menyakiti satu sama lain, dan kalian pun dilarang menembak sesama, dan kalian pun dilarang menembak siapapun. Dan barang siapa ada yang berani menembak, akan berurusan dengan saya dan akan saya penjarakan. Sebelum mereka berangkat pun, Oskar Schindler sempat memberikan sup hangat dan juga roti kepada para tawanan. Ini adalah momen pertama kali mereka merasakan makanan yang layak selama ditawan oleh pasukan Jerman. Setelah Jerman kalah perang pada tahun 1945, Oskar Schindler pun berbicara kepada karyawan-karyawannya bahwa besok perang akan berakhir, bahwa besok perang sudah berakhir. Dan para tawanan, khususnya karyawan-karyawan dia gitu maksud gua, harus mencari saudara-saudara mereka yang hilang ketika perang gitu kan. Jadi dibebasin lah. Lu jangan kerja dulu, nggak apa-apa, lu cari dulu tuh keluarga-keluarga lu lah. Dan saya akan pindah, dan saya pun akan pergi, tapi nggak tahu perginya kemana, untuk menghindari tentara Soviet, kejaran tentara Soviet maksud gue. Karena dia juga salah satu anggota tentara Nazi Jerman, maksud gue elit globalnya gitu kan. Salah satu elit globalnya tentara Nazi Jerman pada saat itu. Singkat cerita, perwira-perwira yang kejam pun dihukum mati yang ada di Polandia itu. Dan ribuan orang pun mengenang Schindler sebagai malaikat penyelamat mereka gitu kan, selama di Polandia. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir. Buat kalian yang suka dengan sejarah, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.